Kronologisnya adalah sebagai berikut, bahwa pada tanggal 22 April tahun 2025, Saudara Kir, ini adalah Direktur Utama PT DNG, bersama dengan Saudara TOP, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, kemudian juga Saudara RES, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, merangkap sebagai PPK, atau pejabat pembuat komitmen, dan staf UPTD Gunung Tua lainnya melakukan survei off-road di daerah desa Sipiongot dalam rangka meninjau lokasi proyek pembangunan jalan. Saudara TOP selaku Kepala Dinas PUPR kemudian memerintahkan Saudara RES untuk menunjuk KIR sebagai rekanan penyedia tanpa melalui mekanisme dan ketentuan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jadi pada saat melakukan survei tersebut, seharusnya pihak swasta itu tidak hanya sendirian yang diikutkan. Di sini sudah diikutkan Saudara KIR sebagai Direktur Utama PT DNG ini sudah dibawa sama Saudara TOP ini, Kepala Dinas PUPR. Kemudian juga TOP ini memerintahkan Saudara RES untuk menunjuk Saudara Kir. Sini sudah terlihat perbuatannya, meeting of mind-nya sudah terlihat bahwa ada kecurangan, ada ditunjukkan. Seharusnya ini kan melalui proses lelang yang memang benar-benar transparan gitu ya, tidak ditunjuk seperti itu. Kemudian pengadaan tersebut di jalan proyek pembangunan jalan Kutaim Baru Sipiongot itu nilai proyeknya tersebut sekitar 157,8 miliar. KIR kemudian dihubungi oleh Saudara RES yang memberitahu bahwa pada bulan Juni 2025, bulan ini ya, akan tayang proyek pembangunan jalan dan meminta KIR menindaklanjutinya dengan memasukkan penawaran. Jadi nanti proyek-proyek tersebut akan tayang ya, dan tinggal masukkan penawarannya gitu. KIR ini sebagai Direktur Utama PT DNG. Kemudian pada tanggal 23 sampai 26 Juni 2025, KIR kemudian memerintahkan stafnya untuk berkoordinasi dengan RES dan staf UPTD untuk mempersiapkan hal-hal teknis sehubungan dengan proses e-katalog. Jadi sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Dari awal memang PT DNG ini yang ditunjuk akan menjadi pemenangnya. Selanjutnya KIR bersama dengan RES dan staf UPTD mengatur proses e-katalog sehingga PT DGN dapat menang proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labusal. Untuk proyek lainnya disarankan agar penayangan paket lainnya diberi jeda seminggu agar tidak terlalu mencolok. Jadi mereka juga sudah mengatur waktunya. Jangan sampai dalam waktu yang berdekatan DNG itu menjadi pemenang. Jadi terus-terusan dia menjadi pemenang proyek jalan tersebut. Jadi diatur waktunya, diatur juga cara memasukkan syarat-syaratnya dan lain-lainnya. Bahwa atas pengaturan proses e-katalog di Dinas PUPR Provinsi Sumut tersebut terdapat pemberian uang dari KIR dan RAY untuk RES yang dilakukan melalui transfer rekening. Jadi ada yang diberikan secara langsung tunai, ada yang diberikan juga melalui transfer. Seperti itu. Nah ini seperti perskot atau uang muka gitu seperti itu. Karena ada hitung-hitungannya. Seperti kepala dinas akan diberikan sekitar 4-5% dari nilai proyek. Kalau dikira-kira ya dari 231,8 miliar itu 4%-nya sekitar 8 miliaran. Ya, itu tapi nanti bertahap setelah proyeknya selesai karena pembayarannya pun termin gitu ya, ada termin pembayarannya. Selain itu juga diduga terdapat penerimaan lain oleh Saudara TOP dari KIR dan RAY melalui perantara. Jadi tidak hanya melalui langsung, berian langsung, ada yang diberikan juga melalui perantara, tadi kemudian juga ada yang diberikan melalui atau ditransfer melalui rekening. Kemudian untuk konstruksi perkara
terkait proyek pembangunan jalan di Satker PJN. Kalau tadi di PUPR, yang ini di Satker PJN wilayah 1, karena ada 2 ya. Jadi kami memantau bahwa proyek jalan yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada 2 SKPD gitu ya. Ada 2 ini, yang satu adalah di PUPR, yang satu lagi di Satker PJN. Saudara Hel selaku PPK Satker PJN wilayah 1, berbeda nih PPK-nya. Yang tadi PPK-nya adalah Saudara RES ya. Yang ini adalah Saudara HEL. Selaku PPK Satker PJN wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara adalah penyelenggara negara yang bertanggung jawab antara lain menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan serta pengambilan keputusan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Saudara KIR, kembali lagi nih, KIR. Ini adalah Direktur Utama PT DNG dan Saudara RAY, selaku, ini anaknya KIR ini, selaku Direktur PT RN. Jadi KIR ini tidak hanya ke PUPR untuk mendapatkan proyek jalan, tetapi juga ke Satker PJN wilayah 1. Ya. Jadi kesempatan kami ke sana itu memantau Saudara KIR, ternyata dia memberikan suapnya ke 2 tempat, ke PUPR, kemudian yang satunya lagi ke Satker PJN wilayah 1. PT DNG dan PT RN telah mendapatkan pekerjaan di Provinsi Sumatera Utara. Ini setelah kami runut-runut, setelah kami cari informasinya, dilakukan penggeledahan, diperoleh informasi bahwa sejak tahun 2023, Saudara KIR dengan PT DNG dan Saudara RAY dengan PT RN-nya, itu telah memperoleh pekerjaan jalan, yaitu jalan Simpang Kota Pinang Gunung Tua, Simpang PAL 11 tahun 2023, ini 56,5 miliar, seperti tadi telah disampaikan. Simpang Kota Pinang Gunung Tua, Simpang PAL 11 tahun 2024, 17,5 miliar. Kemudian rehabilitasi Kota Pinang dan lain-lainnya yang tahun 2025. Kemudian Saudara HEL karena jabatannya selaku Satker PJN wilayah 1 Sumatera Utara telah menerima sejumlah uang dari Saudara KIR dan RAY sebesar 120 juta dalam kurun waktu 2024 sampai 2025. Nah, ini yang bersangkutan setelah kita telusuri, baik dari informasi yang kita peroleh di lapangan maupun dari PTK, bahwa ada uang yang sudah bergeser ke Saudara HEL dari Saudara KIR ini sekitar 120 juta. Penerimaan uang tersebut adalah karena HEL telah melakukan pengaturan proses e-katalog untuk pekerjaan di Satker wilayah 1 BPPJN. Ya, jadi sama saja seperti yang pertama tadi. Nah, ini karena ini katalog juga, pengaturnya sama gitu. Jadi Saudara HEL maupun Saudara Saudara RES ini dua-duanya kan PPK. Jadi dialah yang ngatur supaya perusahaannya Saudara KIR yaitu PT DNJ dan perusahaannya RAY itu PT RN memenangkan proyek pembangunan jalan tersebut. Ya, diaturlah sama mereka di e-katalognya.